Awasi Bank. Awasi Bank adalah akronim dari Sistem Pengawasan Produksi dan Penjualan Bahan Galian Tambang di Provinsi Sulawesi Tenggara. Didasari oleh karakteristik Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki daratan seluas 38.140 km bujur sangkar atau sekitar 3.8.014 hektar dan perairan laut seluas 110.000 km bujur sangkar atau 11 juta hektar dengan panjang garis pantai kurang lebih 1.740 km yang terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota. Dengan penduduk berjumlah 2,6 juta jiwa, maka Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi sebagai modal dasar pembangunan, yaitu potensi kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Sulawesi Tenggara untuk tahun 2016 atas dasar harga berlaku atau ADHB 96.982 triliun 959 miliar 520 ribu rupiah. Peran sektor pertambangan menyumbang 19% atau sebesar 18.770 triliun 911 ribu terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Sulawesi Tenggara yang merupakan nomor 2 setelah pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Dengan tetap menjaga rata-rata pertumbuhan 6%, mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan infrastruktur ekonomi maupun sosial, maka sektor pertambangan tetap menjadi pilihan utama sebelum sektor lainnya tumbuh seperti sektor pariwisata dan sektor jasa. Pajak dan non-pajak dari sektor pertambangan diharapkan mampu memberikan efek pengganda serta menjadi modal dasar membangun infrastruktur ekonomi dan sosial di Sultra. Pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP akan digunakan untuk membangun pasar, jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Potensi tambang terbesar di Sulawesi Tenggara adalah nikel dan aspal. Potensi nikel Sulawesi Tenggara dijual dalam bentuk mentah atau raw ataupun sudah setengah jadi dalam bentuk ferronikel. Penjualan bahan galian tersebut untuk pasar domestik maupun ekspor. Amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 131 bahwa perusahaan pertambangan akan dikenakan pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sesuai perundang-undangan yang nantinya dibagi hasilkan ke pemerintah daerah untuk digunakan menyediakan dan mengelola infrastruktur, pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membagi kewenangan untuk urusan sektor energi dan sumber daya mineral atau ESDM kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tanpa diberikan kewenangan tersebut ke pemerintah kabupaten dan kota kecuali pemanfaatan langsung panas bumi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka pengelolaan pertambangan yang diserahkan dari kabupaten atau kota ke provinsi sebanyak 385 izin usaha pertambangan atau IUP dan yang aktif berproduksi sekitar 43 IUP. Dengan jumlah sumber daya manusia terbatas dan wilayah pengawasan yang luas dirasakan menjadi hambatan yang cukup besar, maka perlu melibatkan peran serta stakeholder lainnya di Sulawesi Tenggara. Penjualan bahan galian tambang nikel maupun aspal harus melalui pelabuhan khusus atau jetty yang berada di pesisir pantai. Harapan pemerintah adalah peran masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan menjadi agen pemberi informasi awal jika terdapat di daerahnya aktivitas bongkar muat bahan galian tambang. Kapal atau vasel maupun tongkang atau barge akan terlihat oleh nelayan, serta dengan adanya kelompok masyarakat nelayan, pengawas perikanan atau Pokmaswas yang telah dibentuk oleh Kementerian Perikanan dan dibina oleh Dinas Perikanan Provinsi menjadi kelompok pengawas aktivitas pertambangan di wilayah pesisir. Kelompok tersebut dinamakan Kelompok Nelayan Penjaga Tambang atau Naga Tambang. Naga Tambang adalah pemberi informasi tentang aktivitas kegiatan penjualan tambang di wilayah pesisir. Informasinya berupa nama kapal atau tongkang,
tanggal muat, jenis bahan galian, jumlah kapal atau tongkang, lokasi koordinat kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi. Dengan berita yang cepat dan telah memenuhi kriteria laporan, seperti validasi apakah kegiatan tersebut telah dimohonkan oleh pemegang izin sesuai jumlah tonase dan nama kapal. Jika tidak benar, maka unit reaksi cepat yang terdiri dari inspektur tambang dan pengawas produksi atau penjualan akan turun ke lapangan untuk menghentikan atau meminta kelengkapan perizinan, utamanya adalah pembayaran pajak dan PNBP, sehingga pencurian sumber daya alam mineral dapat diminimalisasi dan negara tidak dirugikan. Sumber daya mineral dan batu bara merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta modal dasar pembangunan. Awasi pemanfaatannya, bayar pajaknya, negara makmur, daerah maju, masyarakat sejahtera. Menuju Sultra Emas.